Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tema khususnya peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan. Langsung saja ke inti materi. Pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada 9 Agustus 1945, terdapat pelantikan PPKI secara simbolis oleh Jenderal Terauchi. Kemudian, 6 dan 9 Agustus 1945, jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Di Hiroshima, bom tersebut diberi nama Little Boy dan di Nagasaki diberi nama Fat Man. Pada 11 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengumumkan bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945. Kemudian pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Selanjutnya, pada 15 Agustus 45, para pemuda Indonesia mendengar kekalahan Jepang dari radio BBC. Pada 15 Agustus 1945, pukul 8, para pemuda mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi Jalan Pegangsaan Timur nomor 13 Jakarta yang dipimpin oleh Khairul Saleh, yang beranggotakan Johan Nur, Kunandar, Subianto, Subandrio, Margono, Wikana, dan Alamsyah. Hasil keputusannya adalah 1. Kemerdekaan adalah hak bangsa Indonesia, tidak tergantung kepada bangsa lain. 2. Segala ikatan dengan janji Jepang harus dibatalkan. 3. Diadakan pertemuan dengan Soekarno-Hatta tentang pelaksanaan proklamasi. Hasil rapat diserahkan oleh Darwis, namun kemudian ditolak. Berikut adalah peristiwa Rengas Dengklok. Latar belakangnya adalah perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Pendapat golongan tua berpendapat bahwa pelaksanaan proklamasi bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk menghindari pertumpahan darah. Sedangkan golongan muda berpendapat bahwa proklamasi dilaksanakan dengan kekuatan sendiri tanpa bantuan Jepang. Mengapa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok? Karena untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Pada 16 Agustus 1945, pukul 4.30 terjadi penculikan Soekarno-Hatta oleh para pemuda, dipimpin oleh Sudanso Subeno. Alasan para pemuda membebaskan Soekarno-Hatta karena Mr. Ahmad Subarjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawa kepada Sudanso Subeno yang menjadi komandan Kompi Tentara Peta Purwakarta, bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 1945 pukul 12 siang. Pukul 23, rombongan tiba di Jakarta, meminta izin kepada Nishimura untuk memproklamasikan kemerdekaan. Namun tidak diizinkan dengan alasan Indonesia sedang dalam keadaan status quo. Artinya, adanya peralihan pemerintahan dari tangan Jepang ke tangan sekutu. Perumusan teks proklamasi diadakan di Rumah Laksamana Maida dengan alasan 1. Laksamana Maida mendukung perjuangan bangsa Indonesia.
faktor keamanan, hak prerogatif kekuasaan wilayah militer. Penyusunan teks proklamasi disusun oleh 1. Insinyur Soekarno, 2. Muhammad Hatta, 3. Ahmad Subarjo. Kalimat 1 adalah sumbang pikir dari Ahmad Subarjo, artinya kemauan bangsa Indonesia untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri. Kalimat 2 adalah sumbang pikir dari Muhammad Hatta, artinya pengalihan atau pemindahan kekuasaan. Atas usulan dari Soekarno yang menandatangani adalah Ketua dan Wakil Ketua PPKI, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Oleh Insinyur Soekarno, naskah asli diberikan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Setelah diketik, ada 3 perubahan. 3 perubahan tersebut diantaranya 1. Kata tempoh diubah menjadi tempo. Kata wakil-wakil bangsa Indonesia pada bagian akhir diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Yang ketiga, cara menulis tanggal Jakarta 17/8/05 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Berikut adalah naskah proklamasi yang ditulis oleh Insinyur Soekarno. Dan berikut adalah naskah proklamasi setelah diketik. Pelaksanaan proklamasi. Berikut adalah gambar Bung Karno didampingi Bung Hatta mengucapkan proklamasi kemerdekaan di Pegangsaan Timur 56. Pelaksanaan proklamasi semula akan diadakan di lapangan Ikada, dibatalkan karena sudah dijaga tentara Jepang. Pembacaan dialihkan ke rumah seorang habaib, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Teks proklamasi dibacakan Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Kemudian dilanjutkan pengibaran bendera merah putih oleh Sudandjo Suhud, Sudandjo Latifendraningrat, dan Trimurti. Dan bendera pusaka dijahit oleh tangan Ibu Fatmawati Soekarno. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, karangan W.R. Supratman. Pembacaan teks proklamasi ditutup dengan sambutan dari Wali Kota Jakarta, 1. Suwiryo, 2. Dr. Muwardi. Berikut adalah cara-cara penyebar luasan berita proklamasi. 1. Dari mulut ke mulut. 2. Pamflet. 3. Selebaran. 4. Poster. 5. Spanduk. 6. Coretan pada tembok dan gerbong kereta api. Berikut adalah makna teks proklamasi. 1. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan atas kemauan sendiri dan kekuatan sendiri. 2. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang pertama memerdekakan diri dan sebagai pelopor bagi bangsa Asia dan Afrika lainnya. Melalui radio Hosokan Rikyoku pada pukul 19, proklamasi dibacakan oleh Markonis F. Wus melalui radio Hosokan Rikyoku, sekarang Radio Republik Indonesia.
Melalui kantor berita Domei, teks proklamasi dibacakan melalui kantor berita Jepang, sekarang Antara. Oleh 1. Adam Malik, 2. Rinto Alwi, 3. Asaba Fakih, 4. Markonis F. Bush, 5. P. Lubis. Berita proklamasi disiarkan ke daerah-daerah melalui utusan daerah yang mengikuti sidang PPKI, antara lain 1. Teuku Muhammad Hasan dari Sumatera, 2. Dr. Ratulangi dari Sulawesi, 3. Mr. Igusti Ketut Puja dari Sunda Kecil, 4. A.A. Hamidan dari Kalimantan, 5. Mr. Latuhari dari Maluku. 5. Mr. Latuharhari dari Maluku. Itu tadi penjelasan teacher tentang peristiwa sekitar proklamasi. Semoga kalian paham. Jika ada pertanyaan silakan hubungi guru kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.